Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta kanal mata air dimanapun Anda berada. Saya Wahyu Salvana kembali menyapa Anda semua. Saat ini saya berada di depan Sungai Lasem. Jadi Sungai Lasem ini ada yang menyebutnya Sungai Lasem, juga ada yang menyebutnya Sungai Dasun. Karena sungai ini berada di wilayah Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Nah, perlu Anda ketahui semuanya bahwa sungai ini adalah jalur lintasan yang menghubungkan pantai utara dengan wilayah Kecamatan Lasem. Nah, nanti saya akan berbincang dengan salah seorang sejarawan muda asal Desa Dasun, Kecamatan Lasem. Aduh. Nanti kita akan ngobrol di atas perahu ini. Kebetulan di samping kanan kiri saya banyak sekali tanaman bako yang tumbuh subur. Karena bako ini sebagai pohon pantai ya. Dan termasuk pohon atau tanaman yang dilindungi. Nah, nanti kita akan berbincang di sini, duduk bareng ngobrol seputar Dasun, seputar Lasem, apa saja yang ada di Desa Dasun ini, potensinya apa saja. Terus, nah kebetulan sore hari ini, nah coba kita lihat ke sana bahwa di sana sudah laut, jadi pantai utara. Jadi sungai ini juga dijadikan sebagai tempat parkir kapal-kapal atau perahu-perahu, sebagai dermaganya para nelayan yang ada di Desa Dasun dan sekitarnya. Nanti kita akan berbicara tentang sejarah, tentang potensi, tentang hal-hal yang bisa kita gali ya di kesempatan kali ini. Dan menurut saya ini patut dan pantas dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata di Kabupaten Rembang. Ini indah, tidak dimiliki oleh beberapa wilayah di tempat lain. Nanti sesaat lagi kita akan berbincang dengan sejarawan muda kita. Pecinta kanal mata air, dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di atas perahu. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal, saya akan berbincang tentang desa yang begitu luar biasa, yaitu Desa Dasun, dengan salah seorang sejarawan muda kita. Dan sudah berada di samping kiri saya, Muhammad Iksan Alisetionugroho. Ada Muhammadnya enggak, Mas? Tidak ada, Gus. Oh, tidak ada. Enggak apa-apa. Sekarang saya tambahin Muhammad Iksan Alisetionugroho. Oke. Assalamualaikum, Mas Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, gini Mas Iksan, di kesempatan sore kali ini saya ingin bertanya lebih jauh tentang Desa Dasun. Mungkin bisa diceritakan Mas sekilas tentang Desa Dasun itu seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi Desa Dasun itu salah satu desa yang ada di Kecamatan Lasem, Gus. Jadi Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Nah, salah satu desa di Kecamatan Lasem itu ada Desa Dasun. Desa ini terletak di berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan termasuk desa pesisir, dan sebagian besar wilayahnya, wilayah administrasinya berupa tambak. Kemudian ada pantai, ada sungai, dan sebagian lagi pemukiman. Jadi sebagian besar itu adalah air sebenarnya, tambak, kemudian sungai, kemudian ada pantai, itu adalah Desa Dasun. Dan desa ini penduduknya mayoritas nelayan, ada juga pedagang,
ada juga pembudidaya ikan bandeng. Karena tambak di Dasun ini digunakan untuk budidaya ikan bandeng kalau musim penghujan. Tapi kalau musim kemarau, tambaknya dimanfaatkan untuk produksi garam. Nah, saat-saat inilah mulai musim kemarau, jadi sebagian besar tambak di Desa Dasun itu digunakan sebagai ladang garam, produksi garam gitu. Jadi semacam itu. Jadi produknya Dasun itu ya garam, terus kemudian ikan bandeng, dan juga ikan laut tentunya. Ikan laut, kemudian ada terasi dan lain sebagainya yang sesuai dengan kondisi geografis desa. Gini Mas Ihsan, tadi saya masuk ke Desa Dasun itu apa ya, kesan pertama itu kok asik, asri gitu loh, enak, terus kayak layout rumah-rumah penduduknya juga ya masih terjaga dan terawat bahwa itu adalah sebuah desa. Iya. Termasuk beberapa bangunannya juga tentunya ya. Cuman bagi saya yang menarik adalah ini, sungai di bawah saya ini, di bawah perahu ini. Iya. Ini kan sebagai penghubung atau lalu lintas perahu menuju ke pantai utara ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit. Iya. Ini status sungai ini seperti apa? Ya, ini kita menyebutnya Sungai Lasem yang merupakan sungai terpanjang di Rembang ya. Sungai terbesar juga di Rembang, dan sungai ini melintasi beberapa kecamatan dan beberapa desa di Kabupaten Rembang, dan muaranya ada di Desa Dasun dan Desa Gedomulyo. Di seberang kita ini Desa Gedomulyo, di sebelah barat sungai, kemudian di timurnya Desa Dasun. Nah, Sungai Lasem atau Sungai Dasun kami menyebutnya itu merupakan sungai yang sangat istimewa karena sungai ini secara historis itu memiliki sejarah yang panjang, saksi bisu sejarah yang panjang tentang peradaban Lasem. Kenapa peradaban Lasem? Karena bisa kita simpulkan bahwa dulu sebelum ada jalan raya pos atau jalan Dendels itu ya. Yang Jalur Pantura kalau orang jalur Pantura, jalur Pantura ya. Itu orang hilir mudik transportasi baik barang, manusia dan sebagainya itu kan lewat laut. Lewat laut. Dan sungai ini merupakan salah satu Pintu utama. titik untuk kita bisa menyebutnya sebagai jalur rempah kalau bahasa kerennya Kemendikbud. Karena dulu orang berdagang itu kan salah satunya atau bahkan utamanya adalah tujuannya mencari rempah-rempah. Mencari rempah itu. Dan sungai ini yang dijadikan jalur utama begitu ya. Salah satu poin atau pelabuhannya itu ada di sini. Jadi selain pelabuhan, Sungai Lasem ini juga ada galangan kapal. Jadi galangan kapal Dasun seperti yang ada saya tempel di kaos ini, itu bahkan konon sudah ada sejak zaman Majapahit. Jadi selain kita melihat keindahan sungai yang indah ini, sungai ini juga menyimpan historis yang luar biasa. Ada galangan kapal, ada pelabuhan. Kita juga bisa menyebut sungai ini sebagai jalur candu. Sekitar abad ke-19, sungai ini menjadi corong candu di Jawa. Kalau peneliti luar itu menyebutnya daerah Lasem itu corong candu, karena dari Lasem kemudian candu menyebar ke daerah selatan. Ya. Berarti memang jalur sungai ini ya bisa dikatakan sebagai pintu utama di Pulau Jawa. Ya, pintu utama peradaban Lasem. Kita bisa artinya kalau dilihat dari struktur ini kan peta Jawa gitu kan. Iya. Kan berada di tengah-tengah gitu ya. Iya, bisa sebagian seperti itu. Bisa jadi bahwa jalur ini memang jalur utama untuk kegiatan transportasi laut, perdagangan. Karena perdagangan karena kesini juga dekat, kesini juga dekat. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Karena kalau kita melihat sejarahnya, dulu ada yang namanya manusia Austronesia.
kemudian kita bisa melihatnya di situs Pelawangan, di situs Yang ada di Leran. Pelawangan. Nah itu kan kemudian ada peninggalan perahu kuno Punjul Harjo. Artinya posisi Rembang itu sangat menarik, ada di tengah-tengah, sentral. Artinya ketika kita mendapati di situ ada situs-situs bersejarah, memang dulu daerah Rembang Lasem itu daerah yang sudah ramai, sudah eksis. Ya, artinya peradabannya sudah terbangun sejak Sudah, lama ya? iya, dan itu dibuktikan dengan situs-situs yang ada. Ada situs Terjan, ada situs Pelawangan, ada situs perahu kuno Punjul Harjo, galangan kapal Dasun, kemudian kota Lasem secara keseluruhan itu memang sangat metropolitan gitu. Kalau dulu orang Blora sebelum kemerdekaan itu datang ke Rembang itu seperti datang ke kota metropolitan. Tapi nggak tahu sekarang kok malah kebalik. Kita ke Blora itu seperti metropolitan itu. Yang Rembang tertinggal. Iya, itu sekarang. Tapi dulu Pramudia itu sempat bilang kalau kita jalan-jalan, kalau dia jalan ke Rembang itu seperti ke kota gitu. Karena memang pusat karesidenan dan sebagainya itu kan di Rembang. Tapi sekarang nggak tahu kebalik gitu. Ya tinggal ini nanti peran pemerintah daerahnya mungkin ya yang perlu kita dorong gitu. Iya. Nah terus kalau yang tadi disampaikan Mas Iksan soal galangan kapal itu hari ini masih produksi atau masih kalau digunakan? Galangan kapal Dasun sendiri itu terakhir dioperasikan itu pasca kemerdekaan. Tapi setelah itu ditutup selamanya sampai sekarang. Alasannya? Ya alasannya pertama itu karena galang kapal ini kan dari Majapahit, kemudian Mataram, kemudian setelah Mataram ada Hindia Belanda yang menguasai Majapahit, Demak, Mataram, terus kemudian Hindia Belanda, VOC Hindia Belanda, kemudian Jepang. Nah, ketika Jepang itu menguasai galangan kapal ini, bahkan menurut Anton Lukas, peneliti dari luar negeri itu mengatakan bahwa galangan kapal Dasun ketika diakuisisi oleh Jepang itu karyawannya berjumlah 40.000 orang. Jadi ketika zaman Belanda itu hanya sekadarnya saja membuat kapal, normalnya galangan kapal, tapi ketika zaman Jepang itu galangan kapal Dasun diperluas, diperlebar, bahkan sampai 4.000 orang karyawan, tenaga kerja yang kerja di Dasun dari berbagai macam daerah ke sini untuk mencari pekerjaan. Kenapa? Karena Jepang tidak mungkin mendatangkan kapal langsung dari Jepang karena embargo, dia ditutup oleh sekutu. Nah, kapal yang dibuat di Dasun itu oleh Jepang itu digunakan untuk muatan logistik mereka perang ke Asia Timur Raya, perang Pasifik. Jadi karena Jawa itu kan penghasil pangan, Gus. Nah, ketika mereka perang kan butuh logistik. Nah, Jepang mengirim logistiknya dari Jawa. Karena Jawa adalah penghasil padi, penghasil pangan yang terbaik. Dan Dasun dijadikan sebagai pusat kegiatan untuk pembuatan penyokong logistik itu. Ya. Salah satunya adalah membuat kapal. Jadi satu tahun itu bahkan catatannya Jepang itu berhasil membuat 300 kapal. Satu tahun? Satu tahun, 300. Dan semuanya dibuat di Dasun? Di Dasun. Jadi kemudian ketika Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian Indonesia merdeka. Lah sekutu ini ketika 47 kan ada agresi militer. Dia pengen ke Indonesia untuk menguasai lagi. Nah mereka ini dihadang oleh tentara kita, Republik. Karena tentara kita itu takut ketika tempat-tempat vital itu nanti akan dikuasai oleh Belanda lagi, sekutu lagi. Maka dibakarlah galangan kapal ini. Biar tidak dikuasai lagi oleh penjajah gitu. Maka itu adalah babak akhir dari galangan kapal Dasun yang selama berabad-abad itu eksis. Yaitu sejak agresi militer Belanda itu. Nah sekarang berarti sudah tidak ada? Sudah tidak ada, tinggal dok kapal. Masih dipakai enggak? Dok kapal dimanfaatkan masih oleh penduduk. Kalau kegiatan dok kapal masih ya? Kalau dok kapal digunakan untuk tambak ikan. Jadi ada pula di sepanjang sungai ini juga ada bangkai kapalnya, Gus. Kami mendata itu sekitar 11
bangkai kapal, kurang lebih 11 di bangkai. jalur sungai ini. Di dalam, di Lah, ya, di bawah. jalur sungai. Iya. Karena foto 47 itu ketika Sekutu memotret Sungai Lasem itu banyak kapal-kapal yang parkir. Nah, seiring berkembangnya waktu kan orang penduduk kita ngambil kayunya untuk dibuat untuk masak atau apa gitu kan. Terus lama-kelamaan hanya tinggal bangkai-bangkainya tenggelam gitu. Lah kok enggak dipakai untuk galangan kapal lagi, kenapa itu, Mas? Nggak tahu karena tidak diperhatikan mungkin sama pemerintah. Nah, kalau dari Mas Iksan sendiri ya, asli Dasun, sejarawan, dan juga aktivis, bahkan perangkat desa itu kan komplit sampean. Adakah mungkin upaya untuk menggairahkan, membangkitkan kembali, dan menghidupkan kembali Iya. galangan kapal di Desa Dasun? Karena kalau dilihat dari sejarahnya kan luar biasa. Iya, kalau sejarahnya luar biasa. Sebenarnya ilmu tentang perkapalan di Lasem, di Dasun itu tidak hilang. Tapi banyak tukang-tukangnya yang melakukan istilahnya eksodus atau kesarang, Ekspansi. ke Sarang. Ya, pindah Ilmu ke Sarang. pengetahuannya itu tidak habis. Ke Sarang, ke Juwana. Itu dari sini. Karena dulu galangan kapal yang paling eksis di Jawa, banyak pelaut-pelaut luar negeri, ada Portugis, Spanyol itu menyebut bahwa galangan kapal di Lasem itu adalah galangan kapal yang cukup ramai. Bahkan kapal-kapal yang dulu bersandar di Banten tahun 1500-an Juga itu dibuat di sini ya? dibuut dari Nah, Lasem. berdasarkan sejarah itu, Mas, artinya Mas Iksan ini sebagai pelaku Iya. sejarah dalam artian ilmu kesejarahannya juga sangat menguasai. Ada rencana tidak untuk menghidupkan kembali itu? Kalau rencana Perlu diwacanakan sebenarnya atau bagaimana? kalau menghidupkan kembali bisa-bisa saja, tetapi hal yang perlu kita lakukan sekarang itu adalah tadi, karena ada yang namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang tahun 2017 itu yang intinya kita melestarikan kebudayaan termasuk situs budaya, situs cagar budaya untuk digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin kita bisa membuat kaos misalnya. Dari produk-produk itu kita bisa membuat turunan produk kaos, gantungan kunci untuk nanti kita bisa menyambut wisata Pantai Dasun. Kemudian ada kegiatan kami juga susur sungai Dasun. Jadi susur sungai Dasun itu kita menggunakan perahu seperti ini, menyusuri sungai Lasem. Kita memberikan edukasi kepada pengunjung, wisatawan. Kita lihat kan ada peninggalan dok kapal. Kebetulan kami juga sudah membuat plang di setiap dok kapalnya. Dan ada barcode-nya, kita bisa menyajikan kepada pengunjung untuk belajar tentang sejarah gitu. Yang selama ini mungkin itu kurang menarik ketika ditampilkan di kelas, tetapi Dasun kami bisa menyajikan belajar sejarah yang menarik dengan langsung ke lapangan melihat sejarah tentang kejayaan maritim masa lalu. Dan bahkan konon kalau kita ngomong soal bahwa Majapahit adalah kerajaan yang menyatukan Nusantara atau kerajaan yang besar menyatukan Nusantara yang sampai sekarang kita namai Indonesia itu, infrastruktur utamanya adalah kapal. Dan kapalnya dibuat di Dasun. Artinya Dasun Lasem ini punya andil yang besar dalam upaya penyatuan Nusantara pada saat itu. Kesimpulan-kesimpulan serodok daki, tapi kita bisa berdebat soal itu. Nah, terus gini, saya kok malah tertariknya ini soal galangan kapal tadi, karena melihat begitu besar peran dan sejarah di Desa Dasun ini. Nah, ini loh Mas, perahu yang saya duduk ini produksi mana? Ini produksi Rembang, Kabupaten Rembang. Tapi bukan Dasun. Bukan Dasun. Ya? Sayangnya itu. Iya. Nah, makanya kenapa kita hanya bergantung pada memori sejarah saja yang saat ini masih kita coba lestarikan ya. Kenapa tidak membangkitkan lagi hal-hal yang dulu yang menjadi satu kekuatan besar Desa Dasun di Kecamatan Lasem ini soal galangan kapal ini. Artinya mungkin barangkali dari Mas Iksan dengan teman-teman kepala desa atau tokoh masyarakat sekitar sini
barangkali mengusulkan atau bagaimana, atau membahas atau bagaimana soal galangan kapal tadi. Karena bagi saya kok agak eman-eman gitu loh. Kita Betul. selalu punya sejarah besar, Iya, tetapi mudah sekali melupakan, iya. tidak pernah terlibat dalam sejarah itu. Kita selalu diteran sejarah, selalu dihantam sejarah, Iya. tidak pernah membuat satu sejarah lagi. Iya, Kadang kelemahan kita di situ ya. betul. Nah mungkin barangkali punya pandangan semacam itu atau bagaimana Mas Ijan? Iya, kalau pandangan untuk menghidupkan galangan kapal ada, Gus. Tetapi yaitu kalau kami belum menjadi prioritas. Oh gitu. Karena prioritas terdekat itu kita ya ada ya mungkin kita buat workshop untuk pembuatan kapal. Jadi ada beberapa perahu yang di sini yang masyarakat kita juga bisa memperbaikinya. Oke. Jadi karena kebanyakan itu tukang-tukang yang dulu itu memang sudah menyebar di berbagai tempat, dan kemudian Dason ada pendatang dari Klaten juga. Jadi ada missing link antara ilmu pengetahuan tentang membuat kapal dengan sekarang itu bisa kita katakan ada missing link, ada link yang terputus gitu. Nah, kalau misalnya ingin membangkitkan itu, kami mencoba untuk gini, kita adalah nelayan, kita pro terhadap apa yang dilakukan oleh nelayan kita. Kita pro terhadap apa pembangunan yang dilakukan oleh desa yang disesuaikan dengan potensi yang ada, yaitu apa? Lautan. Kita harus promo tentang ikan, kita harus promo tentang produk-produk bahari, terasi, kemudian garam gitu. Tidak melulu kita soal misalnya kita harus membuat kapal gitu. Tetapi apa yang ada, apa yang kemudian dilakukan keseharian masyarakat, ada bandeng, ada terasi, ada pantai yang paling panjang selasem ini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Enggak, maksud saya begini, tidak hanya soal pembuatan kapal, Mas. Iya. Jadi sejarah besar ini itu kan bisa kita turunkan ke generasi berikutnya. Iya. Katakanlah nih di adik-adik kita nanti, mereka yang sedang menempuh pendidikan. Iya. Minimal mereka kita kasih wawasan, kasih wacana, Iya. kasih pengetahuan. Ah, ah. Dulu loh, Ah, ah. desamu itu Iya. sebagai perusahaan kapal, pabrik kapal, tempat pembuatan kapal yang luar biasa. Nah, Iya. minimal generasi-generasi muda ini Tahu. diarahkan ke sana, barangkali ada satu ketertarikan. Oh, saya nanti ke depannya mau kuliah di jurusan perkapalan dan sebagainya. Oh, gitu. Nah, hal-hal semacam Iya. itu. Nggih. Artinya pelestariannya kan tidak, Iya. saya sepakat, tidak hanya Iya. membuat kapal. Iya. Iya, kalau Itu sudah diupayakan belum? iya Kita kebetulan sebar virus lah ya. iya. Jadi memang kebetulan saya sendiri memang lahir di Dason, Gus. Saya lahir di Dason dan alhamdulillah juga lulus di Universitas Negeri Semarang selama kurang lebih 5,5 tahun itu belajar tentang sejarah. Hampir DO berarti ya. Ya mungkin kalau DO 7 tahun. 7 tahun. Ya 7 kan tahun. hampir, karena Hampir sudah DO. melewati batas. 11 semester. Jadi saya belajar sejarah. Jadi ada semangat emosional saya sebagai orang Dason dan juga ada semangat intelektual sebagai mahasiswa sejarah, mantan mahasiswa sejarah. Kemudian kami menyusun data tentang sejarah Dason. Jadi dari latar belakang itulah kami menyusun sejarah Dason sejak tahun 2016. Bahkan saya sebelum lulus, Gus. Saya lulus itu 2017. Sudah bikin catatan itu. Saya sudah mendatangi tokoh-tokoh di Dason. Beliau-beliau yang menjadi mantan pekerja galangan kapal Dason zaman Jepang. Bahkan ada juga yang zaman Belanda. Kami bertanya tentang sejarah galangan kapal dan juga desa Dason secara umum. Itu tahun 2016, kemudian tahun 2017 saya lulus. Ada pencalonan perangkat desa. Saya sebenarnya juga hampir galau, misalnya saya diberitahu oleh orang tua ada calon perangkat desa gitu kan, ada 3 lowongan. Aku daftar apa ora ya gitu. Saya daftar, kebetulan kok lolos. Masuk. Nah dari situlah kemudian saya mempunyai akses yang cukup luas
dan cukup terbuka untuk mengakses data-data sejarah desa. Akhirnya tahun 2020 terbitlah buku ini, buku Dasun ini Gus. Oke. Jadi buku Dasun ini Oh, ini kami tulis selama 4 tahun, selama proses pengumpulan data, kemudian baru terbit tahun 2020. Dan ini alhamdulillah sudah cetakan keempat ini, Oktober 2022. ya, pertama 2020, ini sudah cetakan keempat. Dan itu alhamdulillah didanai oleh dana desa, Gus. Ini Nyetaknya. Wah, keren ini. Jadi mungkin satu-satunya di Rembang mungkin. Oke. Jadi ini semua tentang Dasun ya. Sejarah Dasun. Jadi ini pecinta kanal mata air. Saya sudah megang buku. Ini karya sejarawan muda Mas Iksan Ali Setionugroho. Tadi saya nambahi depannya Muhammad. Nanti bacaan lagi. Muhammad Iksan Ali Setionugroho. Jadi sudah bikin satu buku tentang Dasun. Jadi jejak langkah dan visi kemajuannya. Jadi kalau ingin tahu tentang Lasem, kita mulai dari Dasun dulu. Dan harus punya buku ini dulu. Nanti cari di toko buku. Ini bukan iklan tapi promosi. Iya. Sama aja udah. Oke Mas Iksan, kita balik lagi. Tadi soal galangan kapal sudah. Nah terus sebetulnya pemanfaatan laut yang begitu indah, sungai juga saya lihat begitu bersih. Iya. Itu sudah maksimal atau memang masih dalam tahap ke arah sana atau bagaimana? Kalau dari pemerintah desa sendiri, Bapak Kepala Desa secara visi misi itu memang fokus ke penataan kawasan bahari Pantai Dasun. Jadi sejak 2007 beliau menjabat, baru karena dinamika politik dan juga dukungan anggaran, dan alhamdulillah tahun 2015 itu sudah ada dana desa. Alhamdulillah kita sedikit demi sedikit menata RTH Dasun yang kita jenengan tadi lewat tadi, ada RTH Dasun itu kita asalnya tambak kita tata sebagai ruang terbuka hijau untuk pusat berkegiatan, dan mulai setelah itu selesai kepala desa mulai fokus ke pantai. Nah, terus ini Mas, jalan yang tadi saya lewati kalau tidak salah beberapa tahun belakangan itu kan belum tinggi ya. Iya. Masih jalan tanah dan susah dilalui kendaraan. Sangat. Tapi ini masih belum teraspal. Iya. Ini yang garap siapa? Itu desa. 100% dari desa. Dana desa. Dana desa, ada yang dari bantuan keuangan provinsi, kemudian ada aspirasi dari DPR, tapi kebanyakan dari dana desa. Dana desa. Jadi memang diaplikasikan ke Fokus infrastruktur ke pantai. Jadi sejak 2019 jalan ini, kemudian selesai tahun 2022 baru selesai. Jadi berangkang, Gus. Berangkang. Ya. Karena belum pernah satu tahun itu kita mendapatkan berapa M, kemudian untuk fokus pantai belum pernah. Jadi ya, berangkang. Ya, harapannya mungkin lewat tayangan ini banyak yang pihak berkepentingan atau yang punya kewenangan, punya kebijakan, betul, bahkan punya kekuasaan, bisa memperhatikan lebih. Itu harapan kami. Ya, akses jalan yaitu infrastruktur Desa Dasun menuju pantai. Nanti kita akan jalan ke sana, Mas. Kayaknya kok dari sini saya lihat asik gitu loh. Asik. Sungainya bersih. Ya mungkin ada beberapa sampah ya. Kami itu tantangannya sampah, Gus, sebenarnya. Pantai kami, karena Pantai Dasun itu ada di muara Sungai Lasem, yang mana setiap tahunnya itu membawa sampah. Jadi setiap banjir dari Pamotan, Gunem, Pancur, itu lari ke sini. Lasem sendiri juga larinya ke muara kemudian sampai ke Pantai Dasun. Larinya ke sini sampai ke pantai gitu. Itu setiap tahun, masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang. Dari dulu. Jadi setiap tahun kami ya seperti petugas kebersihannya orang-orang sak Rembang, kalau kata Pak Kades itu seperti itu. Karena mereka buang sampah di sungai, numpuknya ke sini. Numpuknya ke Pantai Dasun gitu. Karena ini kan muaranya ya. Betul. Nah terus ini Mas, yang di pantai itu apakah juga sudah jadi semacam destinasi wisata untuk kunjungan para wisatawan? Iya. Rencananya tahun ini, Gus, kami buka, kami launching dengan genre yang berbeda. Oke. Karena alhamdulillah tahun ini Pantai Dasun
mendapatkan apa ya kesempatan untuk menjadi tuan rumah lomba voli pantai. Porprov Untuk Jateng. provinsi, tingkat provinsi. Ya? Tingkat provinsi. Jadi KONI Rembang menunjuk Pantai Dasun untuk sebagai venue lomba voli pantai atau Porprov di bulan Agustus. Ini Putra putri. belum tahu ya Gus, mungkin putra putri. Mungkin putra putri atau Ya. putri saja itu. Nah, ya ini sampean mesti yang jadi wasit ini kalau Ngambil bola Gus. ngambil bola ya. Oke. Jadi Ya. tahun ini kita mulai fokus ke pantai. Jadi dana desa kami gelontorkan infrastruktur 100% ke Pantai Dasun. Baik itu MCK, kemudian kantor sekretariatnya, kemudian ada warungnya, Pujasera, ada instalasi listrik, parkir. Logistik belum masuk sini, Mas. Belum. Tahun ini kami anggarkan dana desa, Gus. Oh, payah ini 2023 kok. Belum masuk pantai maksudnya. Loh ya. Gitu. Jadi tahun ini secara 100% anggaran dana desa untuk infrastruktur kita fokus ke pantai. Kemudian untuk venue-nya kami di kerjasama dengan KONI dengan BUMDes Dasun membuat venue lapangan pasir voli pantai. Oke, Mas, nanti kita jalan ke sana ya, kita cek Ya, Pantai Dasun seperti apa. ya. Jadi, Karena kalau saya inceng, saya lihat dari sini itu luar biasa ya. oke. Jadi ciri khasnya nanti kalau dibuka itu sebagai sport tourism, sport. Jadi ketika ada voli kita bisa gunakan juga untuk yang lain, bisa futsal, mini soccer. Di sekeliling lapangan voli kita juga nanti akan gunakan sebagai trek sepatu roda. Wah, keren. Jadi Dan itu ini perahu yang saya naiki juga bisa untuk wisata nantinya ya. bisa untuk susur sungai gitu. Dan kita sampai ke kelenteng, bisa nih sampai ke kelenteng yang tadi jenengan lewat tadi, kelenteng Cuankyong itu tadi. Ke Masjid Tiban, bisa ke perkampungan nelayan di desa sebelah, desa Gedumulyo. Artinya ini mungkin satu-satunya yang menarik gitu, Iya, yang karena- tidak ada bedanya, Betul. tidak punya kesamaan Ya, gitu. Betul. Jadi dari laut menuju sungai Iya, langsung gitu. langsung gitu. Dan tidak ada Jembatan gitu. jembatan, bangunan Nggak lain ada. yang menghalangi. Iya. Kita bisa lihat los ke sana Los gitu ya. gitu. Mas, kita jalan ke sana yuk. Oke, siap. Artinya barangkali nanti pecinta Kanal Mata Air bisa melihat keindahan Pantai Dasun. Jadi bisa dijadikan objek wisata karena Rembang sendiri juga banyak sekali ya wisata-wisata pantai. Salah satu yang sudah sangat terkenal itu Karangjae. Karangjae. Heeh. Terus ada lagi Pantai Wates. Atas terus Balongmulyo. Balongmulyo karena sepanjang 63 km Heeh. dari barat sampai timur, Iya. Rembang berada di garis pantai. Garis pantai. Semoga saja yang kembali lagi yang punya kebijakan, yang punya kewenangan, aparat ataupun siapalah pemerintahan bisa memperhatikan dan bisa memfasilitasi laut sebagai Ya. tampak muka Iya, ya. beranda kita. Beranda, bukan sebagai Bukan sebagai belakang tempat rumah. sampah. Apalagi sebagai tempat sampah. Yuk Mas, kita jalan ke sana. Oke, siap. Pecinta Kanal Mata Air, saya sama Mas Iksan sudah berada di Pantai Dasun. Jadi di belakang sana sudah laut dan perlu pecinta Kanal Mata Air ketahui, ini yang rencana buat venue voli pantai Mas ya. Betul. Jadi sedang dilakukan, rencana kapan? Agustus. Agustus besok ini. Awal ya, awal Agustus 2023. Sekarang bulan Juni, Juni awal. Berarti kurang 2 bulan. 2 bulan kurang. Ya? Nggih. Dan bisa. Bisa insya Allah. Hanya venue. Kebetulan secara sarpras pendukungnya kami sudah selesai. Ada Untuk sekretariat, kemudian sana ya, terus untuk ada kamar mandi, instalasi listrik, kemudian warung Pujasera itu sudah selesai dibangun. Hanya tinggal venue. termasuk cemara-cemara juga sudah mulai tumbuh ini ya. Ya, Cemara laut cemara laut ini sudah beberapa tahun yang lalu kita tanami. tanam. Kemudian ada dukungan juga dari beberapa komunitas yang mendukung penanaman cemara. Yaitu secara tantangan kami itu adalah abrasi.
abrasi, artinya cemara yang dulu kita tanam 5 sap itu hanya tinggal 2 sap atau bahkan 1 sap atau bahkan juga ada yang 0, tidak ada sisanya lagi karena abrasi yang menghantam. Kalau kedalaman pantai ini sampai berapa meter, Mas? Kalau pantai ini kalau airnya surut itu bisa 200 meter mungkin dari sini, dari air yang sekarang. Kalau Atau- pagi ya? Kalau surut Ya kalau 200 meter. tapi sejauh ini katakanlah wisatawan lokal sudah mulai berdatangan atau Sudah mulai berdatangan untuk karena memang aksesnya sudah sudah bagus 100% ya? mobil bisa sampai Sudah bisa sini, dilewati ya? sudah bisa dilewati dengan layak, maka banyak orang Lasem itu ingin tahu dan datang ke sini karena ketika ke tempat yang lain, misalnya pantai sebelah itu mungkin jauh. Kalau Dasun itu relatif dekat dari pusat kota Lasem. Kalau kita mau ke pantai yang paling dekat itu di Dasun. Hanya lurus saja, terus kemudian sampai kita ke pantai. Nah mungkin yang terakhir Mas Iksan bisa disampaikan ya. Iya. Harapannya panjenengan sebagai warga Dasun, sebagai perangkat desa, sebagai penduduk Lasem, sebagai penduduk Rembang, dengan keberadaan pantai, termasuk potensi-potensi yang ada di desa Dasun, harapannya seperti apa? Bisa disampaikan? Ya kalau saya sendiri sebagai pribadi dan juga sebagai perangkat desa yang ada di desa Dasun, harapan kami terkait dengan perkembangan ke depan pantai Dasun itu bisa menjadi pantai yang bisa menghidupi seluruh masyarakat desa Dasun. Itu sebenarnya. Jadi adanya pantai itu bisa bermanfaat secara kesejahteraan finansial masyarakat kami gitu. Karena pantai ini nantinya juga akan dikelola sepenuhnya oleh badan usaha milik desa. Jadi bukan dikelola oleh perangkat desa, tetapi ada badan usaha milik desa yang itu dari masyarakat mengelola keberlangsungan pantai ini, tiketing dan sebagainya. Nantinya itu akan menjadi pendapatan asli desa. Dan pendapatan asli desa nanti itu akan sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Bisa nanti kita seperti desa-desa yang lain sudah maju, kita ada program 1 rumah 1 sarjana misalnya. Karena pendidikan itu yang merupakan yang sangat penting gitu. Saya tidak bisa membayangkan dulu ketika saya cerita juga sama Gus Wahyu, saya jaring di pantai ini, yang Gus Wahyu sering cerita dengan teman-temannya gitu kan. Jadi sebentar, saya akan dulu. Jadi perlu saya sampaikan, ini Mas Iksan ini dulu adalah alumni pesantren kilat Mata Air. Ya. Jadi dulu saya dengan teman-teman yang lain Ya. bikin kegiatan pesantren kilat Mata Air Ya. yang memang tidak ada biaya sama sekali. Ya. Kita fasilitasi selama sebulan, Ya. pembelajaran, terus akomodasi, makan semuanya. Dan sampai- pesertanya juga nggak punya biaya. pesertanya nggak punya biaya, termasuk PTN kita antar kemarin Ke itu Semarang. dulu tahun 2011 ya. 2012 kalau saya 2012 Iya. itu ke Semarang, Semarang. kita fasilitasi. Dan Mas Iksan ini ketika ikut seleksi pesantren kilat Iya. atau sanlat Mata Air ini dengan cara berbohong kepada ibunya. Alasannya belajar kelompok. Karena kalau kuliah ibunya sudah tidak bisa punya membayangkan biaya. karena biaya yang begitu Besar. tinggi. Iya. Alhamdulillah lolos dan kita tidak bayar, kita fasilitasi dengan bantuan dari berbagai macam pihak selama sebulan. Kita lakukan bimbingan intensif, semua materi kita berikan, dan saya hanya bisa bersyukur dan bahagia. Dia lulus sebagai sarjana sejarah, sekalipun tadi 5,5 tahun, tidak masalah. Tapi hari ini sudah berkiprah di desanya sendiri. Iya. Nah, Mas Iksan kebiasaannya dulu ketika kecil, untuk makan harus jaring ikan di pantai ini Ya, pantai ini saksinya. untuk jadi lauk. Jadi harapan saya Jual, Gus. ya dijual terus untuk beli lauk untuk kebutuhan Ya, makan dan sebagainya. membantu orang tua. Membantu orang tua. Sampaikan lagi, Mas. Ya, artinya ketika saya mengalami sendiri bahwa pendidikan itu merupakan yang utama gitu bagi kemajuan sebuah wilayah gitu. Dan saya membuktikan sendiri ketika saya S1, kemudian ilmu yang kemudian saya dapatkan dari kampus bisa saya aplikasikan di sini gitu kan. Bisa saya aplikasikan di sini meskipun itu boh gede boh cilik, kami bisa mengabdi gitu.
Dan harapan kami nanti ketika pantai ini bisa menghidupi banyak orang di desa, ya salah satu programnya nanti adalah satu rumah satu sarjana. Nah, itu harapan kami untuk di Desa Dasun. Nah, kemudian yang untuk secara umum Rembang atau bahkan negara Indonesia, bahwa kita ini merupakan bangsa maritim atau bangsa lautan. Jadi bahkan ada orang yang menyebut bahwa Indonesia itu adalah lautan yang ditaburi pulau-pulau. Jadi negara kita adalah negara lautan. Karena lautan itu yang utama, karena hampir sebagian besar itu wilayah kita adalah lautan. Maka kalau kita mau maju, ya harus memaksimalkan potensi yang ada, yaitu apa? Yaitu laut. Laut. Tapi bisa renang? Bisa. Oh ya sudah. Saya bisa renang. Sejak kecil saya mainnya di laut, Ya, di sungai. Kita hidup di apa? Di daerah pantai tapi nggak bisa renang, ini kan payah. Seperti saya maksudnya. Dan dari lautan kita bisa membuat kemajuan yang luar biasa. Kita punya ikan, kita punya kerang, kita punya hasil-hasil bumi yang tidak hanya di daratan tapi lautan juga ada. Halo, kalau kita ngomong lautan itu belum sepenuhnya termanfaatkan kalau kita ngomong lautan. Maka ketika ngomong soal Indonesia adalah poros maritim dunia, sebenarnya konsepnya luar biasa. Tetapi mungkin perlu kita tingkatkan lagi bahwa pembangunan kita itu dari lautan. Karena kalau kita fokus ke daratan, itu kita tidak pasti akan rugi. Misalnya gini, Indonesia sekarang merupakan ekonomi yang paling maju misalnya. Pertumbuhan ekonominya tinggi. Tetapi ketika kita masih ekonominya bertumpu pada daratan, itu misalnya gini, saya tidak sebagai seorang ahli lingkungan hidup, itu bisa mengkorelasikan antara banjir, tanah longsor dengan kegiatan pertambangan misalnya. Artinya, oke, kita ekonominya maju, tetapi itu dibayar mahal. Ketika kita ngomong ekonomi yang bertumpu pada daratan yang rusak misalnya, itu sangat dibayar mahal dan tidak usah menjadi ahli lingkungan hidup ketika kita bisa menghubungkan antara banjir bandang, tanah longsor dengan kegiatan perusakan lingkungan. Nah, maka dari itu kita punya laut yang perlu kita manfaatkan dan kita lestarikan untuk kepentingan bersama. Oke. Terima kasih Mas Ihsan, saya pikir obrolan di sore hari ini luar biasa ya. Nanti satu saat pecinta Kanal Mata Air, jika rencana yang sudah betul-betul direncanakan dengan matang ini sudah terrealisasikan, artinya pembangunan, penataan, termasuk ya semuanya tentang Pantai Dasun ini. Di sana ada sampai ke Bonang ini ya? Itu Bonang, Binangun. Bahkan sebelah sana itu ada PLTU, Sluke. Jadi view-nya memang luar biasa, sangat bagus. Nah, jika ini sudah resmi, sudah bisa digunakan dan sudah bisa dikunjungi, jangan lupa berkunjung ke mana ini? Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saya pikir itu Mas Ihsan obrolan kita kali ini. Barangkali nanti suatu saat kita akan ngobrol lagi, jagung lagi, entah bicara tema tentang apa. Nanti kita akan post lagi di YouTube Kanal Mata Air. Saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.